Terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali topik kita, ISIS mengancam Indonesia. Sehingga dari sini muncul juga pertanyaan, perang terjadi di Suriah dan Irak, mengapa bangsa Indonesia merasa terancam? Saya kira ini pertanyaan yang menarik. Makanya itu tanda tanya tadi Pak. Ya. Mengancam Indonesia tidak. Kalau Bapak punya pendapat tidak juga boleh. Ya, baik. Oleh karena itu, kira kita mulai dari awal lah berbicara tentang ISIS ini agar kita bisa, ISIS itu apa? Pertanyaan dari tadi belum terjawab juga. Pada bulan Agustus 2014, kami pergi ke Suriah. Selama 1 bulan di sana dan bergaul dengan masyarakat di Idlib, Aleppo, Hama dan sekitarnya, dan juga bahkan memberikan ceramah juga di masjid di sana, menyaksikan kondisi ISIS yang begitu memelas, begitu memprihatinkan. Para ulama di Suriah mengatakan ada 3 kekuatan besar di situ yang sedang berperang. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan Syiah yang diwakili oleh rezim Syiah Nusairiyah Bashar Assad. Kemudian kekuatan yang kedua adalah kekuatan Sunni, yang ini melawan rezim Bashar Assad karena merasa dizalimi, kaum Sunni yang merasa dizalimi. Nah, kaum Sunni ini terdiri dari beberapa front. Ada Jabhah Nusrah, ada Jabhah Islamiyah, ada Ahrurus Sam, ada juga Jais, ada banyak di situ yang bergabung. Artinya bahwa kekuatan Sunni ini mewakili, merepresentasikan kekuatan masyarakat Suriah yang melawan Bashar Assad. Kemudian kekuatan yang ketiga di situ ada kekuatan, para ulama menyatakan di sana kekuatan Khawarid. Ini diwakili oleh ISIS. Jadi oleh ulama-ulama di Suriah sendiri, ISIS ini disebut Khawarid dan dikatakan dia satu gerakan sesat. Ada banyak fatwa di sana yang muncul bahwa gerakan ISIS adalah gerakan Islam yang tidak benar atau sesat. Ada 2 indikasi kesesatan dari ISIS itu. Yang pertama, dia menyatakan dirinya sebagai khalifah tanpa melibatkan umat Islam untuk mengangkatnya sebagai khalifah. Ya. Ada 1,5 miliar umat Islam di muka bumi sekarang ini. Bagaimana mungkin ada sekelompok kecil saja mengangkat lalu mau menganggap dirinya sebagai representasi umat Islam di dunia ini? Kemudian yang kedua, indikasi kesesatannya itu adalah bahwa ISIS itu mengkafirkan kaum di luar kelompoknya. Sehingga atas nama takfiri ini, atas nama kafir ini, maka dia merasa berhak untuk melakukan pembunuhan kepada siapa saja yang bukan kelompoknya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kaitan dengan ini, ISIS ini, kenapa dia begitu kuat? Sudah 4 tahun sekarang ini, sejak dideklarasikan 2011 sampai sekarang, kenapa begitu kuat? Kita timbul satu kecurigaan di sini. Koalisi internasional mengklaim ada 42 negara sekarang yang tergabung. Kenapa dikeroyok 42 negara ISIS tidak bisa dikalahkan? Padahal ketika Amerika dahulu memerangi Saddam Hussein, punya negara, punya tentara, tidak sampai 1 bulan dia keok, kalah, takluk. Begitu juga dengan Muammar Gaddafi. Tetapi ISIS yang tidak jelas negaranya di mana, berapa tentaranya, tidak bisa dikalahkan oleh Amerika sampai hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dikatakan memiliki kekayaan yang luar biasa. Memang di Raqqa itu ada, dia memiliki sekitar 300 kilang minyak. Pertanyaannya, dijual kemana minyaknya itu? Ternyata dia jual juga ke Bashar Assad. Sekiranya tidak ada negara di dunia ini yang mau membeli minyaknya, maka dia sudah mati dan tidak akan punya kekayaan. Lalu kenapa negara-negara yang katanya memusuhi ISIS mau menerima minyak dari 300 kilang minyak yang ada di situ itu? Ini juga mengundang kecurigaan-kecurigaan kita. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa aksi keji ISIS hari ini yang kita lihat di video-video itu sama sekali bukan diilhami oleh ajaran jihad Islam. Tetapi kekejian yang dia lakukan justru mencontoh perilaku tentara Amerika. Contoh misalnya, mereka yang di ISIS itu sebetulnya secara demografi ISIS di Suriah itu minoritas. Bahwa rakyat Suriah
itu minoritas yang mengikuti ISIS. Banyak datang dari luar negeri, bahkan kita dengar mantan tentara Amerika juga mau gabung di situ. Aneh juga, ada orang-orang non-Islam mau gabung dengan ISIS. Ya. Apa yang menginspirasi kekejaman ISIS itu bisa kita lihat. Bagaimana kekejaman tentara Amerika di Afghanistan yang membakar Al-Quran, mengkencengi mayat-mayat korbannya. Begitu juga kekejamannya di Suriah, di Irak, yang memperkosa perempuan-perempuan muslimah di sana. Begitu juga kita dengar bagaimana kekejamannya di Guantanamo. Ini semua menginspirasi kekejaman ISIS hari ini. Artinya dari kenyataan itu melahirkan ideologi kemarahan, kebencian, dendam. Ini yang menjadi problem. Nah, lalu pertanyaan kemudian, apakah ISIS di Indonesia ini berbahaya? Ini penting. Karena apa? Jika kita khawatir, misalnya ISIS berbahaya, di Indonesia nanti mereka yang berada di sana sekarang lalu pulang nanti akan menjadi ancaman. Mestinya kecurigaan dan kekhawatiran yang sama kita juga bisa lakukan. Orang yang dulu pada tahun 65 misalnya, dia setelah pemberontakan PKI pergi ke Rusia, pergi ke Vietnam, pergi ke Cina. Kalau dia pulang hari ini kita mesti curigai. Artinya kita adil melakukan itu. Bukan hanya ISIS yang harus kita curigai. Ini juga problem agar itu tidak menjadi ISIS efek tadi. Oh, tahun 25 dia ke sana ya. Sekarang balik. Kalau masih hidup. Ya punya anak itu dia udah kakek nenek. Iya, itu dia. Oleh karena itu saya kira dalam kaitan ini kita jangan paranoid lah menyikapi kenyataan ini. Misalnya sekarang yang berangkat ke Suriah, saya katakan tadi ada 3 kekuatan yang berperang di sana. Tetapi tidak semua orang-orang Indonesia yang berangkat ke Suriah itu menjadi ISIS. Tidak identik dengan ISIS. Karena 3 kekuatan itu semuanya punya pengikut di Indonesia. Syiah Bashar al-Assad misalnya, ada pengikutnya di Indonesia, orang Syiah banyak. Bahkan ada pemimpin Syiah di Indonesia mengatakan kami siap mengirimkan relawan untuk datang membantu Bashar al-Assad. Begitu juga Sunni, punya simpatisan juga di Indonesia, termasuk juga ISIS punya simpatisan. Cuma bagaimana kita harus bersikap adil tanpa a priori untuk menyikapi keadaan mereka itu. Ada pertanyaan saya, apa benar dia juga punya rencana meruntuhkan Ka'bah? Dulu kan sempat terbetik. Oh ya, ISIS itu semuanya mau diruntuhkan. Kalau begitu nggak ada hubungan dengan Islam lagi dong. Karena Ka'bah itu kiblat orang. Itu dia, makanya saya katakan bahwa ISIS itu adalah gerakan Islam yang sesat. Ya, ini kan sudah clear itu. Sehingga karena kesesatannya itu maka semua orang Islam mau dibunuh yang tidak menjadi pengikutnya. Begitu pula simbol-simbol Islam mau juga diruntuhkan. Ya artinya bahwa ajaran Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun batal dong. Kalau Ka'bahnya diruntuhkan. Bukan ajaran Muhammad yang batal, tetapi perilaku mereka yang oleh mereka dibatalkan. Oleh karena itu kita juga melihat di dalam sejarah bahwa itu yang saya katakan tadi, bahwa kekejian yang dilakukan ISIS sekarang ini tidak ada kaitannya dengan ajaran jihad Islam. Sebab Nabi Muhammad SAW bahkan di medan perang sekalipun dia tidak pernah kehilangan momentum untuk berdakwah, mengajak orang masuk Islam dulu, melarang untuk membunuh orang tua, melarang untuk membunuh wanita dan lain-lain. Jadi makanya saya katakan ini tidak ada kaitannya dengan Islam. Baik Pak. Ada satu hal sebelum saya akhiri berkaitan tadi dengan penting ini ISIS efek tadi itu. ISIS efek. Ini, ya, ini tadi seperti yang dikatakan oleh. Nah, saya ingin menyampaikan berkaitan dengan ini, kita khawatir betulnya kriminalisasi. Karena ikon yang dibawa oleh ISIS ini adalah jihad, khilafah, syariat Islam. Kita tidak ingin nanti ada orang di Indonesia yang takut terhadap syariat, takut terhadap jihad, takut terhadap khilafah hanya karena mengatakan misalnya itu loh, gagasan seperti itu adalah dibawa oleh ISIS yang jahat itu. Padahal itu adalah ajaran Islam. Ini akan sangat berbahaya. Ini sudah terjadi. Kemarin kalau tidak salah, Menteri Pendidikan mengatakan sudah masuk paham ISIS dalam buku SD. Kita bertanya, ISIS belum lama masuk ke Indonesia. Masa kurikulum sudah dimasukin oleh paham ISIS? Lalu apa kriteria paham ISIS yang dimaksudkan oleh Menteri Pendidikan ini? Modusnya hampir sama dengan beberapa waktu yang lalu juga kita mendengar tentang kasus teroris. Lalu dikatakan bahwa sudah masuk paham radikal terorisme itu kepada anak-anak kita, siswa-siswa kita, rohis di SMA-SMA.
Ini kan sangat berbahaya ini. Justru apa yang kita khawatirkan berbahaya, efek ini jauh lebih berbahaya akibatnya bagi bangsa Indonesia. Baik, terima kasih.